Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna Al-Hajj Markot Live. Kali ini seperti biasa kita berada di Tanaim Masjid Aisyah untuk mengambil mikot. Kali ini saya membuat tamu private. Ini mereka berdua, ada Teh dan bundanya. Jadi insya Allah kita akan umroh. Untuk umroh sendiri atau untuk badal nih ceritanya? Untuk umroh sendiri tapi nama badal. Untuk atas nama siapa? Bapak ya. Jadi nanti kita niatkan karena ini tempat untuk mengambil mikot, artinya titik nolnya, dan setelah ini kita akan terlarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang, pantangan-pantangan umroh, menggunakan minyak wangi, potong kuku, jatuh bulu-bulu dan sebagainya, itu sudah terlarang ya. Baik, bagi yang sendiri sekarang niatnya apa? Oh ya, mohon maaf, itu apa namanya, cadarnya dilepas. Jadi kalau untuk umroh itu salah satu yang dipantangnya adalah menggunakan cadar. Jadi mereka orang Arab yang biasa bercadar sekalipun, kalau umroh memang mereka melepasnya karena ini termasuk yang harus dilepas. Baik, kemudian kalimatnya adalah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ulangi lagi, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Oke, kalau begitu karena untuk membadalkan ya, nawaitul umroh wa ahramtu biha. Nah, tentu sebutkan namanya untuk siapa nih ya, kalau nanti juga boleh untuk suami, untuk ayah atau siapapun, lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Baik, selanjutnya kita bertalbiyah sepanjang perjalanan menuju Al-Masjidil Haram. Kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mudah-mudahan niat umroh dimudahkan oleh Allah dan tentu saja menggapai keberkahan, kemakburan. Amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita lanjutkan ke Masjidil Haram. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di Masjidil Haram menggunakan taksi ya. Jadi kalau pakai taksi di sini kita harus sepakat di awal. Saya kasih tahu untuk teman-teman yang ingin melakukan umroh yang kedua atau umroh badal dari hotelnya, rate-nya paling murah dan affordable itu 40 rial. Ya, paling wajar 50. Kalau di atas itu kemahalan. Dari hotel manapun kalian bisa pergi dan menuju ke arah Tanim, kemudian diantar kembali ke arah Masjidil Haram. Nah, insya Allah saat ini saya membawa klien, buat tamu yang akan diajak melaksanakan umrohnya menggunakan skuter. Maka minta turun sini di kawasan Jabal Omar. Kalau yang manual, minta turun di kawasan Malik Fahad di sana. Karena kita akan menggunakan skuter, kita di sini. Tapi sekarang nggak tahu posisinya di mana nih. Parkir atau gimana? Tunggu dari cari tahu ya. Dulu di parkir di sini banyak guys. Ini agak bingung juga guys. Ini kali pertama aku ngajak ke sini. Biasanya dulu parkir di sini. Ayo Pak. Ini lah. Ada tuh di wujud. Wujud jiwa kok. Ayo Pak. Ada tadi pada mau begini. Jadi kata abangnya sekarang langsung dari atas. Nggak ngerti juga apa alasannya, ada perubahannya. Dulu tempat parkir skuter itu di sini, jadi jamaah bisa langsung ngambil skuter di sini. Kita naik langsung dari sini. Sekarang dia bilang langsung aja ke atas. Mudah-mudahan benar ada. Nah, ini kawasan Malik Abdullah ini. Pintunya juga sudah dibuka bagi mereka yang tidur di kawasan Anjum, Saza dan sebagainya bisa lewat sini. Walaupun sekarang nampaknya kembali ada
penyempurnaan Ramadan yang lalu itu sudah dibuka guys, bisa diakses. Sekarang kita harus jalan dulu ke jalur biasanya tempat skuter nanjak. Ini agak aneh. Ini video terbaru yang diambil di Agustus tanggal 10 ya. Jadi untuk teman-teman jadi wawasan yang baru, ternyata skuter tidak di bawah. Akan cukup melelahkan juga bagi jamaah yang akan menggunakan jasanya, karena jadi harus nanjak dulu, dan itu pun juga kita belum tahu nih. Semoga aja memang di sana ada ya. Sekarang lagi ada perbaikan katanya alasannya. Jadi ditutup sementara waktu. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali membawa jamaah private. Ada tamu nih dari Jakarta, 2 orang ibu-ibu, mengenal sejarah Nabi tentu saja ya. Kalau ke Mekah ini pastinya kita menapaktilasi perjuangan sejarah Nabi. Ini namanya Jabal Sur. Jabal Sur pernah dengar atau baca belum? Pernah dengar. Nah, tentang apa? Nggak tahu tentang. Nah, ini gunung tempat Rasulullah sementara waktu bersembunyi di atas. Sementara kalau Madinah itu kan di sebelah sana ya. Jadi beliau itu memanipulasi pada saat diburu oleh kaum Quraisy, bersembunyi dan ditemani oleh Abu Bakar. Hal yang paling menarik di Jabal Sur ini adalah beliau bersembunyi di balik guha, lalu kemudian sudah hampir terkepung karena orang Quraisy kan saat itu dibuat sayembara, siapapun yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati maka hadiahnya sampai 100 ekor unta. Tentu saja hadiah atau reward yang sangat luar biasa. Kalau diukur dengan zaman sekarang juga bisa auto mendadak tuh. Maka sangat mengundang minat para pembunuh bayaran dan sebagainya. Itu udah sampai mau ketemu di mulut guha, udah hampir ketemu. Tetapi Allah selamatkan dengan wasilah atau cara mulut guha itu tertutup oleh sarang laba-laba. Nah, mungkin pernah mendengar kisah yang itu. Lalu kemudian ada burung yang bertelur, sehingga para pencari menganggap nggak mungkin deh ada orang, nggak perlu masuk lah, karena kalau ada orang juga ini sarang laba-laba pasti hancur,
ini burung juga nggak mungkin sedumanin ini. Udahlah kita lewat aja. Padahal di dalam sudah sangat ketakutan. Abu Bakar bahkan saat itu sudah hampir menangis sehingga turun ayat dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ini adalah sekelumit kisah singkat dari Jabal Sur. Kalau mau naik ke sana butuh waktu sedikitnya 2-3 jam. Dan jarang orang naik ke sana. Orang kalau sini tur di pagi hari bis berjajar di sini panjang banget, bahkan terkadang tidak sampai ke sini. Orang jauh-jauh berfoto di sana hanya melihat gunungnya dan diceritakan oleh mutawifnya. Kalau kita sedikit lebih dekat, walaupun saya sendiri jujur belum pernah naik ke atas karena memang treknya agak rumit dibanding dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur tempat di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Kalau gunung ini erat kaitannya dengan kisah hijrah beliau, di mana Rasulullah pernah bersembunyi sejenak di gunung ini. تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنس اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنس اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول Khalifah, aku akan menjadikan khalifah yang artinya pemakmur, penjaga. Kata malaikat sebetulnya dahulu pernah memberikan masukan ya, kalau boleh dikata masukan. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddisul wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu laka. Akankah engkau jadikan sosok makhluk yang akan merusak muka bumi, bahkan menumpahkan darah? Sebetulnya prediksi malaikat benar adanya. Kita bisa saksikan manusia terus berperang, menumpahkan darah, saling membunuh, memperebutkan ini dan itu, merusak dan sebagainya, ya kan? Apa yang diprediksikan malaikat tidaklah keliru. Tapi kata Allah, ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, aku lebih tahu lah, ya. Pokoknya aku punya rencana yang kalian nggak tahu gitu. Kata malaikat sebetulnya merasa kami sebetulnya lebih berhak. Kenapa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mah sebetulnya ya Allah nggak pernah bermaksiat. Kerjaan kami bertasbih, kerjaan kami mengkuduskanmu. Tapi memang malaikat kan tidak dikaruniai apa ya, kreativitas. Jadi kalaupun malaikat yang mengelola bumi, ya udah bumi itu akan begitu aja. Tidak akan kreativitas perkembangan. Kalau oleh manusia kan dari apa menjadi apa terus berkembang dan lain sebagainya. Itu memang manusia yang diberikan akal dan pikiran. Sebagai tempat perjumpaan pertama kali, maka disebutlah Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmat artinya cinta, bukit cinta. Maka kalau kita naik ke atas, mau naik ke atas nggak nih? Tapi kalau naik juga harus agak melambung nih, karena jalur yang ini ditutup nih. Gitu. Nah, di bukit ini sebetulnya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan, hanya sebagai penanda saja. Maka orang suka meyakini, menulis nama dan sebagainya, diyakini katanya untuk tempat terbaik meminta jodoh dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah, apakah jadi musyrik, Ustaz? Betul, itu khurafat, jadi nggak boleh diyakini, karena sesungguhnya tempat berdoa yang terbaik adalah di Masjid Al-Haram, di Ka'bah sana, kayak gitu. Kalau di sini hanya monumen saja, monumen cinta yang diyakini tempat perjumpaan Siti Hawa dan Nabi Adam. تسمعني رب
رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد. Dan di tempat atau situs inilah di atas, nanti posisinya di belakang ada yang disebut dengan Jabal Nur, Gua Hiro, di mana Rasulullah di usia menjelang 40 tahun, usia 30, makanya ada orang mengatakan life begin at 40. Hidup itu mulai dari usia 40 tahun. Karena ketika menginjak 40 tahun biasanya sudah pada titik kemapanan, kematangan spiritual dan sebagainya. Rasulullah saat itu kan menikahi Khadijah di usia 25. Menjadi saudagar yang sukses, entrepreneur yang sukses, urusan dunianya udah kelar. Tapi bab urusan spiritualitasnya mengalami kegundahan karena masyarakatnya jahiliyah tadi, menyembah berhala, ya kan? Kemudian sangat jahiliyah ketika mendapati anak perempuan dikubur hidup-hidup. Betapa tidak bodohnya, betapa bodohnya mereka. Padahal kan mereka sendiri terlahir dari seorang ibu, dari perempuan. Tapi kenapa ketika istrinya melahirkan perempuan dianggap sebuah kehinaan, dikubur hidup-hidup? Itu kan jahiliyah. Nah, Rasulullah merasakan kegelisahan, maka di usia 39 menjelang 40 lebih banyak berkholwat. Berkholwat itu menyendiri, naik ke Gua Hiro, dan di sana itu ada sebuah tempat yang disebut gua itu sebetulnya hanya sengkedan kecil aja, batu yang mungkin kalau orang dewasa masuk mungkin hanya 2-3 orang dan hanya bisa sekedar rebahan dan dimanfaatkan sekedar untuk melindungi dari terpaan angin. Kalau malam hari kan tetap aja berangin. Hingga di suatu malam yang diyakini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, itulah kenapa diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra. Yang saat itu walaupun Rasulullah juga mengelak, apa yang harus dibaca? Nampaknya malaikat Jibril saat itu hanya ingin sekedar diucap ulang kalimatnya. Jadi tidak menyodorkan sebuah teks gitu kan, tidak menyodorkan bacalah enggak, tapi hanya ingin Rasulullah mengucap ulang Iqra. Kan pada mulanya Rasulullah menolak, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca masalahnya. Nah, jadi Rasulullah itu Nabiyul Ummi. Ummi itu artinya tidak baca dan tulis. Tapi bukan berarti tidak cerdas. Hal ini adalah untuk menjawab keraguan orang-orang yang tidak percaya dan mengimani Al-Quran bahwa itu adalah kalamullah. Karena kalau Rasulullah sudah pandai bersastra, bersyair, ya tuduhan itu benar adanya. Ini ciptaan Muhammad, buatan Muhammad nih. Ya kan? Tapi faktanya Al-Quran adalah kalamullah. Maka ketika orang meragukan, justru Allah memberikan tantangan. Kalau kamu meragukan, datangkan. Kamu bikin serupa dengan redaksi teks Al-Quran, dengan keindahan kesusastraannya, dengan kandungan di dalamnya, seperti selanjutnya. Jadi itulah tempat ini menjadi awal mula kenabian. Karena Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Dan hidup beliau hanya menyisakan 23 tahun setelahnya untuk kemudian merebut Makkah menjadi kota yang futuh, maka dikenal dengan Fathu Makkah. Nah di sini kan ada tadi mungkin ditayangkan ada yang pasukan bergajah dan sebagainya, ya. Jadi sejarah kota Makkah sebelum kenabian Rasulullah, bahkan di tahun kelahirannya makanya disebut juga tahun gajah karena Rasulullah lahir pada peristiwa itu. Maka ada surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana peristiwa tentara bergajah yang diluluhlantakan ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi ditayangkan di dalam. Ya, saya pikir sangat pantas dan elok untuk dikunjungi untuk menambah khazanah pengetahuan kita dan tentunya juga menambah keimanan pastinya ya, kecintaan mahabbah kita. Karena melihat dari situsnya secara langsung. Jadi apa yang disampaikan di sini ya bocorannya ada di dalam. Ada di dalam.